buah durian itu nggak mungkin jauh jatuhnya dari pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Baik, sekarang saya sudah bersama seorang pemuda yang asal kampung yang sukses dengan bisnis dan usahanya. Nah, untuk mengetahui, langsung saja kita berbincang dengan siapa namanya, Bang? Bang Remon. Iya. Nah, ini kita berbincang sedikit ya Bang, bagaimana perjalanan yang Abang lalui selama di usaha bisnis jual beli pinang ini Bang. Iya, Nah, oke Bang. Langsung saja Bang, Iya. kronologis cerita. Oke, terima kasih telah memberikan waktu kepada saya. Jadi Bang, jawabnya mungkin bagi saya itu begitu singkat. Kenapa? Kalau saya dibilang sukses, saya belum sampai di titik yang akhir, arti kata belum saya merasa puas dalam diri saya. Kenapa? Salah satu perjalanan saya itu saya mempunyai titik akhir gitu. Dari puncak dari apa tujuan dalam hidup ini kan begitu. Tapi kalau menurut yang saya lewati dan segala sesuatu, kita wajib juga untuk bersyukur gitu. Karena yang telah kita lewati itu boleh dikata manis yang kita ciptakan itu seperti tabu lah kan. Manisnya itu kan manis ke ujung, tapi manisnya itu belum saya rasakan, tapi enaknya udah gitu. Kan begitu. Iya. Terus nih Bang, sudah berapa lama nih Abang berkecimpung di dunia bisnis jualan pinang ini Bang? Kalau pinang mungkin itu terlalu singkat karena itu dari garis keturunan dari ayah gitu kan. Jadi kita dari garis keturunan itu waktu pernah maju mundur gitu. Ada pasang surutnya ya Bang? Iya, setelah kita kembali lagi, setelah kita renungkan lagi, setelah kita ambil satu kesimpulan, Ya. kita menjatuhkan diri kita bulat di sana kan gitu. Kita mulai dari awalnya itu 2006 gitu, yang melangkah kita dari awal gitu lagi kembali gitu. Sebenarnya sebelum itu udah ada juga, tapi kesuksesan dari ayah udah nampak juga kan gitu. Jadi kita merenung ngambil jalan kesuksesan itu yang orang tua udah begitu, kok bisa kayak gitu, kenapa kita enggak kayak gitu kan. Nah baguslah kita pilihlah jalan itu, tapi memberikan dampak yang hasil begitu sangat bisalah untuk diandalkan dalam hidup gitu kan gitu. Jadi usahanya ini memang sudah dari keturunan dari ayah gitu Bang? Iya, Bukan dari ayah, adik ayah gitu kan. Nah, terus Bang, selama dalam Abang berjualan ini apa aja kendalanya nih Bang biasanya Bang? Apalagi di contoh sekarang ini di musim pandemi Covid ini kan, gimana kalau cara untuk omsetnya itu? sebenarnya kalau cerita tentang Pinang, bisnisnya itu enak. Masalah corona dia nggak ada pengaruh gitu. Nggak ada pengaruh Nggak ada sama pengaruh sekali. sama sekali, nggak ada pengaruh. Cuman pengaruhnya itu waktu itu cuma 20 hari. Waktu awal corona semua pabrik itu tertutup. Jadi itu penampungan nggak ada. Tapi kita tetap selalu siap sedia. Kenapa? Bisa selama pintu itu tertutup pasti akan terbuka kan begitu. Tapi kita udah siapkan, tetap belanja, tetap siapkan barang itu. Pas dia buka langsung kita lempar kan begitu. Nah kalau untuk rintangannya sendiri apa nih Bang selama yang Abang lalui bisnis pinang ini? Sebenarnya biasa, setiap segala sesuatu pekerjaan kita itu nggak ada yang mulus. Setiap apapun rencana kita pasti alangan dan rintangannya itu ada. Tapi kita harus pandai-pandai di sana supaya gimana, umpama ada rintangannya itu kita mengelaklah di sana. Kita harus bisa mengetahui situasi, kondisi, keadaan begitu. Bagaimanapun sulitnya kita harus cari antisipasi itu. Terus Tapi Bang, bagi saya dalam hidup, ya dalam rintangan itu nggak jadi masalah. Kenapa? Saya termasuk anggap hidup ini gini, untuk dinikmati, untuk bahagia begitu. Jadi dengan kuncinya itu saya melawan dengan semangat aja untuk menghadapi segala hidup itu dengan segala apa yang saya tuju gitu. Dalam dunia usaha maupun kehidupan. Terus Bang kalau untuk kedepannya apa nih Bang itu harapannya ke depan tentang bisnis Abang?
harapan ke depan yaitu sangat besar gitu. Kita kan mulai dari keluarga, dan itu semua dimulai, tiada kesuksesan bagi saya tanpa kebersamaan. Itulah arti moto dalam hidup dan prinsip hidup saya. Jadi nggak ada orang yang mampu sukses itu untuk dirinya sendiri gitu. Jadi Pasti kebersamaan, kebersamaan lah yang dukungan membawa, keluarga ya, Bang, iya, membawa kesuksesan. Dan satu lagi kerja keras gitu. Iya, mati-matian dan pantang menyerah gitu aja. Semangat tuh Iya, harus. dan kita harus mempunyai sifat yakin. Kenapa? Kita harus yakin sama diri kita sendiri. Yang terutama sekali secara pribadi diri saya yakin sama Tuhan saya sendiri gitulah. Karena apa? Di balik rencana Tuhan itu lebih indah gitu. Lebih baik apa yang saya rencanakan gitu. Pokoknya kita tuh Dan harus itu, selalu optimis iya, ya Bang ya. Iya, itu pernah itu hasilnya contoh gitu. Saya bisa memberikan sebuah contoh. Waktu itu saat itu awal saya bermain, sebelum dari kesuksesan Pinang ini, saya menggeluti dunia sawit gitu. Jadi di dunia sawit itu saya pernah awal waktu saat itu kakak saya di atas saya, Iya. waktu itu anaknya lahir satu, dari kehidupan yang berjualan gitu kan, jual makanan gitu. Tahu-tahu di sana itu kacau gitu, kacau karena anak buahnya merosotnya jual belinya, anak buahnya nggak tergaji lagi gitu. Tapi pas waktu saya melihat, di saat mata kepala saya melihat ada pertengkaran, sehingga sendok gitu terlempar, piring terlempar kan gitu, karena anak buah, ya anak buah gitu, enggak karena gajinya kurang mungkin atau gitu. Tapi saya memilih jalan di saat itu, mungkin jalan itu enggak perlu lagi itu yang ditempuh gitu. Jadi saya alihkan, ikutilah jalan saya kan gitu. Jadi dalam awal jalan saya itu cuman saya bilang, jalan saya itu semua ada, tapi pernah terputus dulu kata saya. Tapi kalau memang mau jalan itu, saya yakin bisa kakak dan saya sukses gitu. Dia bilang sama saya, maukah mendampingi dan membimbing saya? Saya bilang, saya mempunyai kunci dalam hidup saya. Memang itu, segala sesuatu yang diajak harus dibimbing dan harus dibina. Saya akan janji kata saya, sebelum kamu kuat atau sebelum abang kuat, saya nggak akan lepas abang. Dan itu akan saya dampingi, baik pun adanya saya maupun orang yang saya suruh untuk menemani abang kata saya. Gitu janji saya, karena kembalilah rasa yang terkecup di hatinya itu, yang melemah itu kembali lagi perasaannya itu hidup, semangat hidup gitu. Sebenarnya kuncinya bukan uang banyak di dunia ini, sebenarnya kuncinya adalah semangat untuk maju ke depan gitu. Jadi dalam hal itu saya rasakan pas berjalan lah. Padahal tujuan saya waktu saat itu dari kita mobil kecil, dari L300 ya kan, usaha itu naik, dapat L300 lagi, kembang lagi. Pada saat itu kami membutuhkan mobil roda 6. Di sana saya berpatokan waktu saat itu, dapat aja mobil roda 6 ini udah bagus kan gitu. Udah semua itu udah berada di titik aman dan lancarnya usaha kan begitu. Tapi kenapa rencana Tuhan itu jauh lebih indah? Kenapa jauh lebih indah? Rupanya itu luar biasa yang diciptakan, bukan mobil roda 6 aja. Mobil yang buka kertas, yang dari showroom gitu. Yang roda 6 yang satu yang kita niat malah berlipat-lipat sekarang. Gitulah, lebih dari satu gitu. Yang kita punya gitu. Terus Bang, kalau untuk penjualnya sendiri ini sudah kemana aja nih Bang, ekspornya? Iya, barang itu kualitasnya ekspor Bang. Saya memang menggeluti dunia ekspor. Kenapa? Kalau Pinang itu kan barang itu ke Pakistan gitu. Jadi iya, ekspornya langsung ke ekspor, ekspor. Kadang kita ada juga orang yang minta dari tempat kita. Kita jual itu kemana yang cocok aja Bang. Dimana harga yang kita cocok dan hasil kerjasama kita itu bagus gitu. Dan saling percaya kan begitu, dan saling membantu, dan memang mau ingin sukses bersama gitu kan. Jadi di sanalah kita ngambil jalan kita kemana aja, yang penting kalau cocok kita jual gitu, baik jual di rumah, baik jual ke pabrik, baik jual ekspor langsung atau kan. Yang penting kalau itu cocok kita lakukan. Begitu kita kalau di dalam Pinang. Tapi memang
bagi saya menggeluti barang ekspor atau barang ini semua bukan pinang aja. Saya banyak. Apa aja? Mulai dari kelapa Thailand, Thailand. iya kelapa Thailand yang wanginya bau pandan. Nah, itu jadi segala sesuatu itu uang kami itu nggak bisa diukur lagi. Kenapa? Barang kami itu nggak ada bandrolnya gitu. Sebab kenapa? Saya meyakin sama Tuhan. Tak kenapa perjalanan saya itu begitu indah gitu. Nah, jadi segala sesuatu yang di mata itu kecil, tapi nilainya kadang mahal gitu. Jadi segala sesuatu bandrol duit kita itu nggak ada gitu. Jadi kita itu gimana ya? Memang Tuhan itu meletakkan kita pada yang terbaik gitu. Kenapa kita nggak bisa dengan logika dunia ini? Kenapa? Memang Tuhan itu yang merencanakan segala sesuatu untuk naik, begitulah, abang. Yang sangat luar biasanya. Sebab kita menggeluti dunia itu, dunia bisnis. Yang penting segala sesuatu itu memberikan dampak positif terhadap diri kita dan orang lain gitu. Nah terus bang, abang sendiri nih sudah berkeluarga atau gimana nih bang? Kalau masalah cerita keluarga ya bang ya, memang itu pribadi saya itu sangat jauh. Maksudnya tapi, bang dari arti kata? Iya, bagi saya orang teman dekat saya lah yang lebih mengetahui tentang saya, kan begitu. Tapi segala sesuatu sekarang ini ya, kita memang sendiri. Sendiri. Sebelumnya? Sebelumnya mungkin boleh juga kita satu aja, dalam cinta kita belum temukan yang tulus, itu aja. Berarti inti katanya memang belum ada, selama ini memang belum ada pasangan gitu. Gitu masih ya. bujangan. Sama berarti kita. Iya bang. Terus bang, dengan hasil kerja keras abang selama ini atau pencapaian abang kan udah usaha abang itu kan udah banyak peningkatan dari awal dulu pahit, pahitnya begini, rintangannya begini, kan nggak seenak yang sekarang yang seperti orang lihat gitu. Iya begitu, betul. Terus masa ya abang seganteng ini belum kan banyak tuh wanita-wanita di luar sana. Betul, kan yang melirik gitu, apalagi dengan usahanya sudah berkembang pesat gitu kan, sudah terbeli mobil yang ini yang itu. Nah ini gimana nih bang ini? Sebenarnya gini ya bang, cari yang cantik atau bahkan yang datang yang cantik itu banyak gitu. Bagi saya uang itu gampang dicari dan cantik itu pun gampang dicari. Tapi yang susah dicari itulah setulus itulah. Yang tulus dan kesetiaan. Yang setia dan tulus gitu. Berarti dan percaya gitu. Berarti ini bang, bagi kalau nggak ada percaya percuma juga gitu kan gitu. Nah terus nih bang, buat para perempuan di luar sana, kalau misalnya tertarik sama abang gimana nih? Bagus, baik gitu. Kita balasnya gitu aja, baik. Tapi kita memang punya tujuan kok dalam hidup ya. Bukan berarti kita untuk menolak, enggak. Tapi bagi saya, kalau saya segala sesuatu punya niat gitu, atau segala sesuatu saya melirik atau saya suka, saya memang butuh untuk sampai untuk ke sana gitu. Saya nggak gampang untuk langsung aja gitu, nggak bisa gitu. Walau hal baru nggak bisa. Jadi saya udah tahu titiknya dulu, baru saya dekati gitu. Harus ibaratnya perjalanan harus kita menjelajah dulu bagaimana gitu, lika-likunya gitu. Begitu. Jadi kita betul-betul gitu, kita nggak mau gitu beli kucing itu dalam karung, kita nggak mau gitu. Ibarat katanya gimana ya bang? Kucing dalam karung ini, arti kata kita harus tahu asalnya kayak mana. Kayak gini ya, segala sesuatu itu begitu mudah kita pertimbangkan. Buah durian itu nggak mungkin jauh jatuhnya dari pohon ini. Itu kata-katanya. Dan satu lagi, kayu bengkok itu nggak mungkin mendatangkan bayangan lurus. Jadi kita harus tahu asal usulnya itu gimana. Kalau ibunya, arti kata induknya katanya kan. Arti katanya kita harus tahu induknya. Jadi kita baru tahu anaknya gitu. Jadi kita kan itu gitu, melihat dari keturunannya gitu. Nah terus nih bang, ada nggak nih untuk sekarang kan sudah hampir 2020 kan sudah hampir habis gitu. Dan lembaran baru pun 2021 kan
nggak akan bakal lama lagi gitu. Iya, akan memasuki Terus dan iya akan memasuki tahun yang baru gitu. Harapannya ke depan gimana nih Bang, kalau soal untuk usahanya tadi kan sudah jelas. Kalau perkembangan memberikan ini. prospek ke depan, perasaan saya itu 2021 itu kan cerah, lebih cerah lagi lebih cerah gitu. gitu Bang. Sebab kenapa? Hmm. Dari tidak beruntung kita beruntung, dari beruntung lebih spesial beruntung gitu. Kenapa? Memang terasa itu kalau 2021 itu walaupun belum datang, tapi kita udah merasakan kayak mana itu ya, hawanya itu ada gitu. Untuk memberikan prospek yang cerah ke depan itu sangat baik gitu. Mudah-mudahan penghasilan pun saya sangat meyakini, karena apa? Peningkatan itu selalu akan luar biasa gitu. Baik pun dari kedatangan uangnya, tingkat nilai uangnya, kelipatannya pun akan besar, saya yakin itu. Begitu Bang. Ini saya ada pantun nih, biasanya gitu, termotivasi dari Bang Jo, channelnya Japui Tabawak. Buah mengkudu, buah pepaya. Bagi yang belum dan baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Terus gimana nih Pak Remon? Iya, kalau bagi saya ya, iya, bagi saya dalam hidup tetap semangat dan selalu bekerja keras. Dan pada selagi itu masih ada untung, perjuangkan, kan begitu. Dan segala sesuatu itu kalau mau di sana, kita dalam hidup ini kalau dalam berjuang, makan pun enak, badan pun sehat, kan gitu. Dan satu lagi gini, bagi saya, kalau katanya daun secerek di tepi banda gitu. Yes, cakap Bang. Kalau rabah tolong tagaan. Iya. Karena saya kecil gitu. Banyak salahnya gitu. Kalau salah tolong tagaan gitu. Iya. Bagi saya cuma satu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Baik teman-teman, itulah tadi perbincangan kita bersama Bang Remon, seorang pengusaha muda sukses asal kampung. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, dan silakan di subscribe, like, komen, dan share juga. Baik, untuk mengakhiri perbincangan kali ini, kita tutup dengan pantun. Buah mengkudu, buah pepaya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Salam sukses selalu.